Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kak. Siang. Perkenalkan, saya Aldi Masinggi Purwo Haryanto dari PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2024 dari UNS. Di sini saya akan mengerjakan tugas yaitu wawancara kepada pembina pramuka Warcap dan Budi Hidup. Langsung saja dengan Kang siapa ini? Ya, perkenalkan saya sendiri Taat Hadi Triansyah. Alhamdulillah di sini saya jadi pembina pramuka di Bangkalan gugus depan ITB Tunas Bangsa. Nama saya ya itu jadi bisa dipanggil Taat. Kak Taat ya. Kalau pramuka bahasanya itu Kak. Panggilannya Kak. Dan juga anggota dari Warcap, anggota dari keluarga Rabi Nusantara Kabupaten Banjar. Langsung saja Kak, di sini saya akan bertanya tentang beberapa poin. Nanti mohon bantuannya dijawab untuk tenaga wawancara yang akan melaksanakan KMD atau kursus Mahasiswa. Itu saya nanti siaga. Yang pertama, langsung saja, apa saja hambatan yang sering dihadapi peserta didik dalam mencapai SK dan SK? Oke, baik, akan saya jawab langsung pertanyaan mengenai. Yang pertama, hambatan yang sering terjadi pada peserta didik ketika dalam mencapai SKU dan SKA. Jadi ada beberapa hambatan, di antaranya itu ada kurangnya motivasi peserta didik, kemudian minimnya dukungan dari lingkungan, kemudian terbatasnya waktu, dan juga ada kurangnya pembimbingan personal. Nah, kemudian yang pertama ada kurangnya motivasi peserta didik, yaitu jadi tidak semua peserta didik itu memiliki motivasi tinggi untuk menyelesaikan yang namanya itu SKU atau SKK atau jadi seperti itu. Siswa yang ada di sini itu masih kurang memiliki motivasi tinggi. Kemudian ada minimnya dukungan dan lingkungan. Jadi orang tua atau sekolah kadang kurang memahami pentingnya SKK dan SKK. Sebenarnya kita harus memahami ya, baik orang tua maupun guru-guru itu seharusnya memahami betapa pentingnya yang namanya itu SKU dan SKK, sehingga jadi kurang berdukungan dari pihak yang di lingkungan sekitar sekolah. Kemudian terbatasnya waktu, jadi jadwal kegiatan sekolah di SDB Tunas Bangsa itu sangat padat ya, apalagi itu full day school. Jadi banyak untuk meluangkan waktu mengikuti latihan atau penyelesaian SKU dan SKK itu adalah susah. Kemudian kendala fasilitas. Jadi tidak semua gugus depan itu memiliki fasilitas atau sumber daya yang memadai. Khusus juga yang ada di SDIP ini masih perlu masih perlengkapan yang lebih banyak lagi, yang lebih mencukupi untuk bisa melaksanakan yang namanya itu SKU dan SKK. Kemudian selanjutnya kurangnya pembimbingan personal. Beberapa peserta didik merasa kesulitan jika tidak ada pendampingan langsung. Jadi pembina itu kalau bisa di sini harus membimbing secara personal. Kemudian masih kurang lagi pembimbingan dari kami, masih kurang ya, karena untuk dukungannya tadi masih kurang. Hambatan peserta didik dalam mencapai Mungkin karena kita pembinanya terlalu sulit, tapi iya, betul sekali. Karena di sini itu alhamdulillah termasuknya sekolah favorit, cuman kalau dari segi organisasi kebangsaan itu masih
masih standar, masih kurang khusus karena pembinaannya itu apa ya, masih apa namanya ya, kemampuannya masih standar lah. Saya sendiri bukan belajar. Selanjutnya yang poin kedua yaitu apakah ada evaluasi rutin terhadap program kerja, jika iya bagaimana cara melakukan? Oke, jadi evaluasi yang ada di dalam evaluasi yang ada di program kerja kami itu ada ya. Jadi evaluasi rutin itu dilakukan secara berkala. Biasanya itu saya setelah ada kegiatan besar, kemudian atau akhir semester, biasanya contoh kalau misal kegiatan besar itu ya misal ada bersani, besar dan yang lain-lain. Kalau jadi itu alhamdulillah ada kegiatan seperti itu. Namanya besar, kemarin juga melaksanakan. Dan setelah itu biasanya pembina itu mengadakan evaluasi. Kemudian kalau evaluasinya yaitu melakukan evaluasi pembina, kemudian pembina mendiskusikan keberhasilan dan kendala program. Jadi di rapat intern antara pembina atau panitia yang untuk kemudian mengevaluasi baik kendala ataupun yang lain-lain tentang kegiatan. Kemudian feedback dari peserta didik. Jadi kami itu melakukan survei atau wawancara atau diskusi untuk mengetahui pendapat mereka tentang program kerja pada peserta didik. Selanjutnya ada observasi langsung. Observasi langsung itu pembina mengamati proses kegiatan dan mencatat apa yang berjalan dengan baik atau perlu diperbaiki. Kemudian ada dokumentasi, ya, dokumentasi dan laporan kegiatan. Jadi melihat kesesuaian antara rencana kerja dan juga pelaksanaan kegiatan. Apakah sama seperti program-program yang sudah disiapkan, kemudian nanti didokumentasikan seperti itu. Selanjutnya yang poin 3, apa tantangan terbesar yang kakak hadapi dalam menjaga konsistensi peran sebagai pembina, tepatnya di Google SBIP juga tadi. Untuk tantangan sih alhamdulillah ya banyak. Ya, alhamdulillah banyak. Tantangan itu sebenarnya banyak. Salah satunya di sini ya, yang saya rasakan itu manajemen waktu. Nah, manajemen waktu itu mengatur waktu antara pekerjaan. Saya sendiri kan di pondok, jadi saya sendiri mondok. Jadi ya mengajar di pondok. Jadi ada manajemen waktunya masih susah. Itu seharusnya membimbing peserta didik lebih intensif, mengatakan masih terbebani dengan kegiatan-kegiatan yang ada di pondok. Kemudian kurangnya sumber daya yang terbatasnya dana fasilitas mendukung kegiatan komunitas. Jadi kurangnya sumber daya itu ya seperti tadi itu pembina-pembina itu masih kemampuannya masih ada. Selanjutnya motivasi peserta didik. Ya tidak semua peserta didik itu semangat. Di sini itu kalau tentang pramukaan anak-anak masih kurang antusias. Jadi ya tantangan bagi saya. Kemudian masih ada lagi itu komitmen jangka panjang. Jadi membina pramuka membutuhkan komitmen yang berkelanjutan, yang kadang terhambat oleh rotasi tugas atau pindahan tempat. Selanjutnya yang keempat yaitu metode apa yang paling sering kakak gunakan dalam membina peserta pramuka dan mengapa metode tersebut digunakan? Jadi metode yang sering saya gunakan dalam membina peserta pramuka itu, jadi metode yang saya gunakan biasanya itu belajar sambil melakukan. Jadi
metode ini menurut saya itu efektif lah insya Allah. Jadi kita belajar itu bukan hanya cuma materi, cuma teori, tapi kita harus lakukan, harus praktek supaya lebih mudah dipahami bagi peserta. Kemudian ada metode cerita yaitu terutama untuk pramuka siaga. Di sini kan masih jenjang sekolah dasar, jadi ini membantu menyampaikan nilai-nilai moral dan pendidikan dengan cara yang menyenangkan. Walaupun ada metode cerita itu kadang membosankan, tapi kita sebagai orang yang terjun di dunia pramuka itu harus pandai-pandai, pinter-pinter supaya pramuka itu menyenangkan bagi anak-anak. Kemudian ada kegiatan berkelompok, yaitu membantu membangun kerjasama dan solidaritas antar peserta. Jadi nanti biasanya kalau setiap kegiatan itu nanti seringlah kami dari pembina itu nanti membuat kelompok pada peserta didik supaya saling latihan koordinasi antara peserta didik dengan lain, latihan kelompok kerjasama. Iya. Selanjutnya yang keempat, apa yang membedakan dunia siaga dengan jenjang lainnya dalam gerakan pramuka? Oke, jadi pembedanya itu kalau dunia siaga yang pertama itu usia peserta didik. Jadi kalau siaga itu ditujukan untuk anak usia 7 sampai 10 tahun. Ya, itu biasanya ya kalau dalam dunia pramukaan namanya siaga. Kalau di atasnya itu beda lagi. Kemudian ada materi kegiatan. Ya, materi kegiatan itu ada perbedaannya dari siaga dan yang atasnya itu beda. Kalau yang di siaga itu lebih banyak cerita, dongeng atau permainan dan kegiatan kreatif yang sesuai dengan perkembangan anak-anak. Selanjutnya ada kedekatan dengan pembina. Ya. Jadi pembina di dunia siaga itu lebih berperan sebagai pengganti orang tua. Ya, karena kita mendidik anak-anak yang usia masih tinggi, yaitu kita harus kedekatannya lebih ketimbang jenjang di atas siaga. Itu sih. Terus selanjutnya yang 6, apa tantangan yang kakak hadapi dalam menjalankan kehidupan siaga ini? Oke, jadi tantangan yang dihadapi dalam menjalankan administrasi ya. Yang pertama itu kalau tantangan saya sendiri itu kurangnya tenaga administrasi, itu tidak semua pusat memiliki personal khusus untuk menangani administrasi. Kemudian dokumentasinya tidak terkoordinir, kemudian meetingnya pelatihan administrasi, kemudian juga pendanaan terbatas. Kemudian juga kurang khususnya di bidang administrasi juga jadi yang masih seperti itu administrasi, kayak peralatan-peralatan yang itu masih kurang bisa mengolahnya. Selanjutnya yang ke-7, apa langkah yang kakak ambil untuk memastikan bahwa kegiatan studio dan pembinaan siaga berjalan sesuai dengan visi pramuka? Oke. Jadi langkah-langkah yang saya lakukan yang pertama itu ada perencanaan berarah, mana kita menyusun rencana kegiatan berdasarkan visi dan misi pramuka, seperti menanamkan nilai cinta tanah air, kemudian tanggung jawab, dan juga kedisiplinan. Itu yang perencanaan yang berarah. Kemudian ada juga yaitu koordinasi intensif, yaitu selalu berkomunikasi dengan seluruh pembina dan seluruh budak untuk memastikan keselarasan keseluruhan. Kita koordinasi lah, lebih intensif nanti ada pembina yang pengurus.
Kemudian selanjutnya yaitu pengawasan rutin, memastikan kegiatan-kegiatan itu dilaksanakan sesuai rencana melalui observasi pemilihan langsung dan laporan-laporan. Kemudian evaluasi berkala. Yang tadi yaitu melakukan evaluasi kegiatan untuk menilai apakah yang bisa tercapai atau ada perbaikan yang Yang delapan selanjutnya, apa langkah-langkah yang kakak lakukan untuk memastikan kegiatan dididik sesuai dengan kebutuhan dan minat belajar? Oke, langkah-langkah yang Anda lakukan Yang kakak lakukan untuk memastikan kegiatan dididik sesuai dengan kebutuhan dan minat belajar. Oke, di langkah-langkah yang saya lakukan untuk memastikan kegiatan itu sesuai dengan kebutuhan dan minat belajar. Yang pertama itu adalah survei minat dan bakat. Jadi kita menyurvei, ya, melakukan survei untuk mengetahui apa yang disukai dan diminati oleh peserta didik. Kemudian setelah kita sudah mensurvei, itu ada kegiatan bervariasi, yaitu mengombinasikan permainan, cerita, kemudian kerajinan dan petualangan kecil untuk memenuhi kebutuhan mereka. Selanjutnya ada feedback langsung, ya, feedback langsung itu mendengarkan masukan dari siaga setelah kegiatan berlangsung. Nah, kita misalnya anak-anak itu cerita gimana asik apa enggak sih gitu, ya. Selanjutnya itu melibatkan orang tua di mana memastikan bahwa kegiatan juga mendukung perkembangan anak di rumah dan di sekolah, yaitu di orang tua juga dilibatkan supaya untuk memastikan kegiatan itu bisa berpengaruh bagi perkembangan anak, bukan hanya di sekolah, di rumah. Kemudian ada kreativitas sendiri, yaitu selalu menciptakan kegiatan baru, inovasi baru yang menarik agar setiap kegiatan yang ada diadakan di sekolahan ini itu menjadi daya tarik, menjadi anak-anak itu lebih antusias untuk mengikuti itu kegiatan keperamatan. Terima kasih. Tadi itu adalah poin-poin dari saya kepada kakak tentang lingkungan Ya. lingkungan itu Betul, lingkungan di SD Tunas Bangsa ini. Selanjutnya yang materi selanjutnya yaitu pembina WhatsApp atau anggotanya. Kebetulan kan kakak juga orang anggota di WhatsApp anggota. Maka dari itu saya juga akan bertanya tentang kalau tadi di hidup, sekarang saya berarti di WhatsApp. Saya yang di WhatsApp ini akan lebih kuat lagi. Di WhatsApp kan satu kabupaten. Yang pertama, apa jenis pelatihan atau pengembangan yang diberikan kepada anggota dewasa untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam membina peserta pramuka? Oke, saya kami jawab. Jenis pelatihan atau pengembangan yang diberikan pada anggota dewasa untuk meningkatkan kemampuan mereka yaitu yang pertama ada kursus mahir dasar atau bisa disebut juga dengan KMB kalau singkatannya, ya, kursus mahir dasar, yaitu dimana pelatihan dasar untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab sebagai pembina pramuka. Kemudian ada juga kursus mahir lanjutan. Setelah tadi sudah ada KMB, dilanjutkan dengan kursus mahir lanjutan atau juga dengan KML, yaitu pelatihan lanjutan untuk memperdalam kemampuan teknis dan profesional. Dia sudah kursus mahir lanjutan sudah dilanjutkan dengan pelatihan kemampuan. Ya, jadi
yaitu pelatihan seperti khusus pelatih pramuka, seminar pemimpinan, dan pelatihan manajemen kegiatan. Selain itu ada juga loka karya dan diskusi kelompok, yaitu membahas kasus nyata dalam pembinaan dan berbagi pengalaman antar saling saling menyampaikan berbagai pengalaman lah yang sudah dilaksanakan selama di kehidupan. Kemudian ada lagi itu pelatihan tematik. Pelatihan tematik yaitu fokus pada tema tertentu seperti manajemen resiko, kemudian pengelolaan pertama atau pengelolaan kegiatan makro. Itu sih menurut saya. Ya, yang selanjutnya, apa jenis pertemuan yang paling efektif untuk membangun keterampilan dan karakter peserta di masing-masing bidang siaga, penggerak, dan siaga? Karena saya akan di siaga, jadi mungkin Kak Taat itu menjawab tentang yang siaga saja. Oke, baik. Saya akan menjelaskan yang siaga saja. Jadi pertemuan yang paling efektif untuk membangun keterampilan peserta didik jenjang siaga ya. Yang pertama itu biasanya ada rusia, kemudian ada juga kegiatan pesta siaga. Nah, itu kegiatan yang biasanya ada atau pertemuan yang dilakukan dalam jenjang siaga. Kemudian selain itu juga ada yaitu pertemuan seperti bermain sambil belajar melalui cerita itu, kemudian permainan dan kegiatan kerajinan tangan untuk mengembangkan kreativitas, kedisiplinan ataupun kebersamaan anak-anak. Kemudian prestasi seperti itu intinya untuk meningkatkan keterampilan ataupun karakter peserta didik dan juga itu sih. Mungkin berarti itu seperti daya tarik anak-anak supaya cinta kepada alam. Terima kasih Kak Taat atas waktunya. Mohon maaf ini mengganggu waktunya. Semoga saya juga lancar dalam melaksanakan kegiatan KMI ini Dan dilancarkan. diberi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri dari kami dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.